Oke, terus juga Habib Ali, Habib Bocil, bin Habib Zaki Ali terus dan para habaib lainnya. Mudah-mudahan habaib kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dikabulkan hajat mereka oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga para sesepuh-sesepuh kita, para orang tua kita, para guru-guru agama kita dikabulkan hajat-hajat beliau, disehatkan dan diafiatkan dan dipanjangkan umur-umur beliau. Dan mudah-mudahan juga yang hadir di sini keberatan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Kita diterangi oleh Allah dan kita menjadi dengan husnul khatimah. Berkumpul bersama Rasulullah di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berkumpul di malam hari ini, malam awal-awal daripada bulan Sya'ban. Hidup 5 kalau salah lah. Hidup 5 bulan Sya'ban, yang mana bulan Sya'ban disebut Syahrun Nabi, bulannya Nabi. Kenapa bulan Nabi? Syahrus salawat, bulannya salawat. Kenapa bulan salawat? Karena Al-Quran ayat di sana turun pada surah Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sana ayat suruhan Allah kepada orang-orang yang beriman untuk bersalawat dan berikan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Rabiul Awal itu adalah bulan kelahiran Rasul, tapi kalau bulan Sya'ban itu adalah bulan pujian kepada Rasul. Artinya pujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh sembahyang, Allah tidak salat. Allah menyuruh puasa, Allah tidak melakukannya. Allah menyuruh berzakat, banyak hak berhaji dan kewajiban lainnya Allah tidak melakukannya. Tetapi Allah menyuruh bersalawat, Allah memulainya. Sebagaimana di ayat yang dengar, Innallaha, sesungguhnya Allah dulu yang mulai. Wa malaikatahu, dan malaikatnya, zat yang mulia, terus makhluk yang mulia yang mulai dulu. Yusholluna 'alan nabi, mereka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana kalimatnya yusholluna, yaitu fi'il mudhari yang memaknakan senantiasa, terus menerus fil hal wa istiqbal. Artinya Allah dan malaikat itu adalah yang memulai salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah dan malaikatnya melaksanakan bersalawat kepada Rasulullah, hanya Allah menyuruh kita. Tetapi salawat Allah kepada Rasulullah itu adalah rahmah. Rahmatlah. Dan salawatnya malaikat kepada Rasulullah adalah istighfar. Dan salawatnya orang mukmin, orang muslim kepada Rasulullah ad-du'a, yaitu doa. Hanya Allah meneruskan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Artinya benar-benar beriman. Alladzina amanu shallu alaihi, bersalawatlah kalian wahai orang beriman. Allah sudah melaksanakannya. Para malaikat telah melaksanakannya. Setelah Allah dan para malaikatnya, orang-orang makhluk yang suci, terus zat yang mulia melaksanakannya, hanya Allah menyuruh kita sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah oleh kalian atasnya baginda Rasul dan berikan salam. Kalian akan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya marrat, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat atasku ya Nabi sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya itu 10 kali. Yang maksudnya ar-rahmah, yaitu rahmat. 10 rahmat. Maka kata para ulama, cukup 1 rahmat saja ditimbang dengan amal-amal ahli dunia, maka melebihi itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya 1 rahmat. Maka bagaimana 10 rahmatnya Allah berikan kepada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan syahrus salawat, bulan salawat. Dan bulan Sya'ban juga bulan yang banyak lalai orang. Lupa. Ingat Rajab, Ramadan, Kalium, Sya'ban ala-alam ya kan ya.
Nah, banyak bulan Sya'ban aja bulan haram, kan bulan haram aja Rajab, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah lawan Muharram dan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Sya'ban apa? Padahal bulan itu adalah bulan yang mulia, bulan diangkatnya amal-amal kita. Bulan nisfu Sya'ban itu bulan diangkatnya amal kan. Nah, maka itu bulan nisfu Sya'ban itu, nah yang malam nisfu Sya'ban itu catatan kita itu akan diangkat. Karena biasanya kan ahli tarim itu kalau habis maghrib itu kaji yasin 3 kali ya boleh. Terus salat tasbih di sana dan puasa awal pertengahan Sa'ban tadi, nisfu Sa'ban tadi. Karena jadi Nabi, aku cinta ketika amalku diangkat, hal keadaanku berpuasa. Ini baik tuh. Jadi di nisfu Sa'ban itu takdir itu bisa ditentukan bahasa. Jangan anggarannya setahun 20 juta anggarannya 30 ada juga yang dikorupsi macam-macam anggarannya anggaran sudah. Maka banyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena bininya seibung aja ini kan bertambah masih bertambah syukur nah itu terima kasih dan nisfu berarti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita meneruskan puasa, melanjutkan semalam. Wa syurutus sihhati shaumi aidan, dan juga surut syarat-syarat sahnya puasa al-Islam wal aqlu. Pertama Islam dulu. Kada kalau hari Islam kada sah. Diingat mati di puluhan do lebih banyak puasa gitu. Tapi ada Islam. Ini dia bujang kan. Ini bujang orang ini. Bujang orang polisi. Polisi itu nyaman tak? Rana-rana di burung-burungnya dia. Puasa ya. Ada puasa kalau di Islam lah. Yang kedua al-aqlu berakal. Kamu gila. Ada sah juga puasa orang gila. Jadi kalau orang tuh kada puasa tuh antara dua aja. Antara orang itu pertama yang kada wajib puasa itu haid gila atau gila. Jadi kalau anak kada wajib puasa lakian-lakian lah gila mau haidnya kada kawah kita masa keluar darah di sana ya kan loh ambiin berarti la ilaha illallah. Jadi al-aqlu berakal. Kalau ada berakal kan wajib, tapi kalau umur 7 tahun wajib disuruh. Nah puasa lah umur 7 tahun tuh berarti kalau 1 SD lah. 1 SD disuruh. Nah kan puasa lah. Kada hafal kada apa-apa. Tapi umur 10 tahun tuh kelas 3 sampai 4 lah ya kisaran itu lah. Kelas 4 SD, nah itu suruh puasa. Kalau nya kada hafal maka dipukul. Mukulnya pakai kayu 88. Rike 88 kayu, nyampe kayu, udah pakai siwak lah, cuma 1 meter. Siwak tuh enak aja panjang lah. Karena siwak itu sekilan, lebih dari siwak itu asal namanya tongkat. Jadi kalau ada yang melihat orang bersiwak lebih daripada sekilan itu tongkatnya. Dan paling handap siwak itu jauh kurang 4 jari ini lah. Ada orang saking engkelnya maka siwak sabutin di patah 4. La ilaha illallah. Halus kayaknya bingungan. Kayak digiritiki handap ya kan. Makanya mau Arab tuh kalau Arab di Makkah di Madinah di Tahrir itu siwaknya jarangnya halus ya kan. Rata-rata sudah kenal pacang lah ya. Baca kada baca ya kan kalau beli di Arab itu pasti rata-rata orang tua siwak kenal mahap lah. Tapi siwaknya pulang umurnya 1 bulan saja lebih dari sebulan itu bakteri sudah. Nah ini ada 10 tahun siwak sebenarnya. Iya bukan ibu. Allah Akbar jepuk. Pak jepuk pulang di mana? Tapi jarangnya ulang. Itu bakteri itulah walaupun dapat hasil sunnah dapat lah. Dan juga wan naqa'u anil haidi wan nifasi, bersih daripada haid dan nifas.
fi jami'in nahari pada seluruh siang. Kalau inya misalnya kayak ini kan maghrib lo jam 6.39 lah, kurang lebih lah. Anggaplah jam 6.30. Sekalinya jam 6.25 haid, batal haidnya. Haidnya puasanya atau batal? Batal puasanya nanti. Gampang ya, pokoknya paksa di kantor. Aja jangan tahu ya aku ada puasa mulai cakak. Kan cakak ini cakak ini. Cakak arwah cakak ini gue ada jihad ini udah cakak tahu apa ya. Cakak Allah. Nah, jadi haid dan nifas. Haid itu paling banyak 15 hari pun cuma lebih dari 15 hari itu namanya istihadah. Aku dia haid itu 17 hari. Berarti istihadah itu. Istihadah itu adalah darah penyakit. Maka wajib puasa baginya. Nah, makanya bagi perempuan itu wajib belajar tentang haid. Ini rumit, makanya di fikihnya mulai mauknya termasuk haid. Ya. Bedanya aja di mak mau benar dong. Nah, pokoknya di fikih itu ada termasuk haid, lambat talak. Ini dua ini bab mau. Pokoknya bila di fikih itu bersangkutan lawan kaum hawa. Oprok. Haid itu kan pembinian. Talak kan pembinian. Mau kok. Sama apa dia mau hafal Quran itu sampai bab nisa. Apa namanya surat nisa atau itu apa dia apa yang kehendak boleh. La ilaha illallah. Nah, jadi kalau haid nifas 30 hari sebelum kan nifas itu 40 kebiasaan paling panjang 60. Nah, 60. Jadi kalau orang itu pas akhir Sa'ban berenak itu pasti sebulan udah puasa sudah. Ini contohnya kan Sa'ban oleh harus soalnya yang Sa'ban yang Ramadan sama malam itu kalau dikatanya. Maka apa yang akan terjadi kepada orang yang masih tahu hutang puasa? Mulai mobilnya kalau ada hutang puasa tahun semalam sampai tahun ini kada pian bayari, maka setiap harinya dibayar satu mut. Videonya satu mut. Biar denda. Kira kalau gitu aku denda. Nah, aku bayi melahirkan di sebulanan yang kada puasa. Maka 10 tahun udah kata bayari. 10 tahun juga kita bayar 30 kali 10 300 samut anggap seliter 300 liter berarti 15 balik. Itu penting. Nah, kenapa dia haid dia wajib dikada, puasa atau puasa atau wajib dikada, sedangkan sembahyang ada wajib dikada. Amon sembahyang dikada karena keadaan yang ada qada lagi. Jangankan haid yang 7 hari, sehari aja kalau sembahyang kita ya ada kata-kata apa ini. Nanti sebenarnya subuh ada kata-kata apa ini. Apa kalau sembahyangnya apa ya? Nah, itu tadi. Makanya itu rahmatnya kepada umat Rasulullah. Maksudnya dikata hanyalah puasa. Orang yang haid wajib mengkada puasa. Atau orang yang nifas tahu aja 18 hari sudah aja haid ya lain haid itu. Nah, lain haid itu lain. Wajib dikata fi jami'in nahari. Wa yahrumu shaumul aidain dan haram puasa hari raya. 2 hari raya itu ada boleh puasa. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Jadi nak puasa tetap ya. Haram hukumnya lah. Dan wa ayami tasyrik, ayat tasyrik. Yang tasyrik ini kan 11, 12, 13 Zulhijjah. Wa yahrumu shaumin nisfil akhiri minas Sya'bani. Minas Sya'bana illa linadharin aw qada'in aw kafaratin aw wirdin.
Haram juga puasa setengah akhir daripada Sa'ban kecuali untuk nazar atau qada atau kafarah atau wirid. Maka bisa nazar bisa aku jamunya ini aku nak puasa aja. Tak dapat wajib puasa kita lah oleh. Nah itu hari apa walaupun hari Jumat lah ada makruh. Ya kan ifrat fi hadzal yaum itu menyendirikan puasa kayak Jumat, Sabtu itu atau Minggu itu makruh hukumnya kecuali nazar atau mangkada leh atau dibarengi Jumat Sabtu atau Jumat Sabtu Minggu atau Kamis Jumat, maka itu hukumnya boleh tadi leh. Wirid akhir berwirid nih contohnya puasa dahar, puasa setahunan atau puasa Daud, puasa Nabi Daud leh. Nah ini syarat sah, kalau ada ini maka ada sah. Nah ada pun syarat wajib itu lain pulang beda lagi. Nah yang pertama al-islamu, pertama Islam. Nah ya, wal aklu akal sama wal bulu. Ya ini wajib puasa berapa dia boleh? 7. Nah berarti wajib disuruh 3 tahun lagi kan boleh. Kenapa ya? Siwak, tapi siwaknya kayak ini. Nah, itu adalah. Jadi pokoknya kan Jepang dia tadi bagi duit aja kan ya. Untuk mau puasa. Nah, ya am. Menarik napas ale. Ya am gimam. Jadi apa lihat kita nangis lah. Balik itu kan atau balik lah. Balik itu ada dia sampai umur 15 tahun atau dia mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi yaitu itu kalau perempuan itu haid namanya balik. Wal qudratu ala saumi, dan dia mampu atas puasa. Orang tua yang disuruh puasa. Orang tua, maksud orang tua inilah orang tua yang kada mampu. Iya orang tua sigar kata juga. Orang tua yang mampunya punya puasa sampai zuhur saja bangunan jangan. Aku doa ya. Puasa karena bila yuhor ya. Aku rabah angkot halo. Nah ini wajib nih. Solusi makan aja. Bubur pakai yang untuk karas mulut ya kayak. Bubur kah apakah kayak bapak pokoknya itu fidyah aja tuh orang tua yang kadang mampu atau garing atau garing semua masuk garing ini yang tidak diharap kesembuhannya. Ini ada orang garing tahunan yang kada mungkin lagi ya kalau secara ilmu dokter itu kemungkinan orang ini tidak mungkin sembuh lagi lah. Nah makanya setahunan garing. Oh otomatis tuh ada puasa tuh yang bulan Ramadan semalam bayar tapi dia kada. Nah tapi kalau dia ada puasa bisa kada kawa. Nah maka setiap harinya bayar satu mutnya 1 liter diberikan kepada orang miskin. Nah 30 hari berarti 30 mut dulu. Sebelum Allah mewajibkan puasa itu ada khiyar. Itu sebelum turun ayat Indah Al-Baqarah itu ada khiyar. Khiyarnya itu kalau kita kada puasa maka bisa diganti kan. Contohnya kita udah udah puasa bisa diganti itu dulu. Terus sampai ayat yang ayyuhalladzina amanu apa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan itu kan terus semua ayatnya itu. Nah, itu tadi itu. Nah, dulu tuh khiyar, lalu turunlah ayat ini. Ini ayat penetapan. Ayat penetapan tentang puasa. Artinya anak yang garing kayak apa boleh cuma kena dikabel. Ada lagi bayar. Kecuali dengan dia ini siapa? Syekh. Syekhnya maksudnya Syekh Kabir.
Ini orang tua yang besar kada mampu, atau orang garing yang kemungkinan besar kada kawat diharap kesembuhannya. 15 tahun. Syukur ada titik gitu. Makanya kuma ngarani. Kamu titik game masih kuma aja. Sama spasi mah enggak ada ini mah spasi. Yang ada. Kuma nih. Iya, ini kalau kuma aja terus nih. Nah, ini kedua wajib baginya. Kedua wajibnya leh. Kedua wajib nya puasa tadi. Nah, kalau wayu maru disuruh biha as-sabiyu was-sabiyatu. Idza ataqa li sab'i sinin, dan disuruh dengannya itu puasa bagi anak laki-laki atau perempuan idza ataqa apabila mampu keduanya tadi. Nah, berpuasa umur 7 tahun. Wayu derabu, dan dipukul ala tarkihi atas meninggalkannya. Jadi misalnya Ali umur 10 tahun karena puasa boleh pian dipe wajib pamukulnya. Nah, boleh. Iya jadi. Nah, boleh Ali ini isinya kan dari ini. Ada tujuan dari kita. Lupa. Nah, itu ya. Tepat kali. Wa yajuzu al-fitru lil musafiri safaran tawilan mubahan. Dan boleh berbuka puasa. Nah, lil musafiri bagi orang-orang yang musafir safaran tawilan mubahan. Safar yang tawil yang panjang. Nah, safar yang tawilnya adalah lebih daripada 2 marhalah. 2 marhalah kurang lebihnya 80 kilo. Yang ada pendapat sampai 78 kilo. Nah, sampai 78 kilo. Kalau lebih daripada itu namanya safar tawilan, dan safarnya tadi itu bukan maksiat. Apa aja anak Banjar jeblay. Nah, ini safar maksiat ini ada boleh. Maka ada bolehnya membuka. Tapi kenapa? Apa anak Banjar apa? Nah, anak silaturahim. Kenapa? Anak belanja, hendak belabuh, anak ada ditukar, ada yang urusan, itu kan mubah itu. Nah, anak perjalanan itu termasuk mubah aja juga. Nah, maka itu boleh tadi apa? Babuka. Teman jangan di tengah jalan buka. Jangan tengah jalan jauh orang. Di supir. Supir apa namanya buka puasa aja tengah jalan kayaknya di supir apa dapur. Ini kan tengah jalan. Malah rasa mau supir. Sangalinya kita tengah jalan sih kan. Kan orang buka puasa tengah jalan dia. Nah, maksudnya itu adalah boleh juga, cuma jangan di warung. Ada warung di Indomaret, oh si anu udah berdingin dulu oleh masuk minum ya yang kasirnya nanti kemarin puasa aja aku mau sampai nama kayak itu hari-hari aku mau sampai la ilaha illallah. Nah, kenapa dulu itu karena apa musafir tuh apa ya Sayyidah Aisyah as-safaru qit'atun minal azab. Musafir itu bagian daripada azab. Apa kalau musafir itu dia? Makanya kalau dia anak malah watak orang tuh musafir kondinya. Mana kalau berjalan tahu itu wataknya. Orang nih pemalar, orang kata penyembahyang, orang kata berkurang, tahuan wataknya la ilaha illallah. Nah itu tuh Nah itu musafir walil maridi idza khafa darar ala nafsih, dan bagi orang yang garing boleh berbuka puasa kalau takut mudarat atas dirinya. Kalau inya kata takut ada masalah. Nah ini yang penting nih. Walil hamil wal murdi, dan bagi orang yang hamil dan orang menyusui idza khafata ala anfusihima au ala waladi. Nah, orang yang hamil dan orang yang menyusui ini boleh. Ini harus rinci nih. Hamil menyusui. Kalau inya berbukanya karena takut dirinya, takut dirinya, maka inya
wajib mengqada, kada membayar fidyah. Tetapi kalau inya kenapa buka? Aku takutan anakku kenapa-napa di dalam parut. Berarti untuk dirinya atau untuk anaknya? Untuk anaknya. Maka inya kada plus fidyah. Jadi mau anak kada apa? Gebuk. Kenapa buka puasa? Aku takut atas diriku dan atas anakku. Nah boleh. Tuh mengqada aja. Tetapi kalau inya takut atas anak saja, kada untuk dirinya, mengapa buka aku kayak anakku. Nah, maka di sana qada plus fidyah. Atau menyusui, menyusui. Kenapa berbuka puasa? Aku banyu susu kada keluar lawan awak lamahan. Bila kada makannya awak lamahan. Juhurnya aku makan awak lamahan. Susu kareng juga. Ada masalah. Kada aja. Tapi kalau kita kalau buka kayaknya susuku karena lebih baik, lebih baik susunya apa dong? Baik susunya, susunya lebih baik. Atau apakah kurang nutrisinya, kurang gizinya, apa? Di dokter pian selama puasa, ini betakunya loh dokter lah, lain guru. Salah kan datang ke guru ini, guru ini ya, susu orang ini ya. Aku buka harus jangan ini. Ini betakon ke dokter. Dokter ini, dok. Iya kalau ini periksa apa nggak? Di dokter, ikan kok air puasa. Cuman kalau kalian tahan, berbuka kita buka. Lucu juga dokternya ada. Dia bilang kayak pusing-pusing sedikit atau apa. Atau di dokter ikannya bule, apa namanya darah rendah. Makanya juhur itu harus makan pak. Nah, maka di sini jangan dipakai aja perguruan. Kamu puasa jangan. Ini pakai aja dokter. Nah, jangan pakai perguruan. Karena salah juga kita betapun ke dokter perguruan kita. Guru, ya apa jualannya nyusui. Salah apa guru? Takutnya ke dokter konsultasi dan dokter. Di dokter kamu buka aja karena kan awaknya lamahan, awak rendah kayak apa kayaknya ikan. Amun darah rendah kan ikan siop atau apa, nah kan berarti mudaratnya pada dirinya nih, nah, atau digabungnya dirinya dan anaknya, nah maka kada wajib fidyah qada aja, nah qada aja, jadi harus membedakan antara takut atas diri sendiri atau takut atas diri sendiri dan takut anak atau takut anak saja, berbeda. Kamu takut lawan anak saja, maka di sini kan wajib fidyah. Sama ya kita menolong orang lamas. Ini buat siapa nih yang buat Ajis ini mana namanya? BBD, KBPD. Apa namanya itu? DBD. Nah, DBD lah. DBD itu. Bukan DBD itu misalnya ada orang lamas. Betajun inya. Kenapa betajun? Menolong inya. Berarti ini kan otomatis betal betajun. Berarti betalnya karena siapa? Orang. Berartinya mengqada plus. Nah, dia bukan DBD tadi itu. Kalau hendak apa tadi itu? Bagian anak-anak yang boleh. Dia tidak boleh. Itu betal dulu. Tuh betal dulu. Ini masalah. Tapi kalau ini betalnya karena siapa? Karena menolong orang. Yang bukan DBD tadi itu. Apa yang punya DBD kita? Hah? Demam berdarah lain. Nah itulah pokoknya lah ya lah lihat DBD tadi itu. Nah itu jadi kalau inya betajunnya tadi menolong orang, maka tadi inya wajib bayar fidyah dan pas kada lah bayar fidyah. Apakah imam boleh mengumandangkan iqamah sebelum sholat? Boleh. Boleh. Kan dia melarang. Inya azan, inya qamat, inya imam, inya juga menggurung boleh tahan. Ini amplop boleh tahan inya. Boleh pokoknya boleh. Oh iya, kan aja. Apa ngarannya? Ini kan pakainya boleh. Kan boleh aja lah.
Iya adzan, iya qamat, iya sembahyang. Ya. Kenapa ya kayak itu saya kan ibu makmum. La ilaha illallah. Makmumnya ale. Itu deh. Bisa kamat leh. Kadakah mati salah, kadakah mati salah ya. Nah, jadi jika orang uluk dasar bujur yang bukit banjir sampai kamat hayya alal falah, yo hay falah. Hayya alal falah. Kadakah mati salah, kadakah mati di sabujur mati salah juga. Kadakah mati salahnya deh, mati salah. La ilaha illallah. Nah, jadi boleh jangan lepas. Jangan imamnya jadi makmumnya. Nah, sampai sini saya sampaikan. Nah, sudah. على هدينا وبدنا الفاتحة.